Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini saya sengaja berkunjung atau bersilaturahim di tempat kediamannya Ustadz Muhammad Subahi. Karena yang sering saya lihat postingan-postingan di akun FB beliau ini, seperti yang kita ketahui bersama, itu banyak peragaan-peragaan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang sekiranya ya mengarah ke medis gitu ya, Pak Ustadz. Jadi kita pengen nanya nih, Pak Ustadz, apakah yang diperagakan itu benar atau itu hanya rekayasa? Mohon maaf nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kedatangan tamu dari wartawan dari Losari. Siapa namanya? Bapak Wasori. Bapak Wasori. Ini jauh-jauh dari Losari ke sini mau menanyakan itu toh masalah benarkah yang diperagakan di dalam Facebook saya itu benar atau tidak. Saya jawab itu benar. Dan itu yang saya peragakan itu adalah ilmu karomah laduni Sunan Kalijaga, atau disebut juga perisai batin. Perisai batin Itu persatuannya itu ya, Pak Ustadz? Persatuannya namanya perisai batin. Jadi ilmu ini memang lagi gencar-gencarnya, lagi tenar-tenarnya, baik kalangan anak muda, anak santri, atau orang sekalipun orang preman, kalau memang dia mau tobat ya saya ajak. Oh iya, betul itu, Pak Ustadz. Sebenarnya kita juga pengen nanya tentang hal yang seperti itu. Jadi kebenaran ini Pak Ustadznya sudah membuka. Memang awalnya saya juga sekaligus pengen nanya, apakah ilmu tersebut hanya untuk kalangan orang-orang santri, artinya yang jebolan dari pesantren, atau orang biasa seperti saya pun bisa mengamalkannya, atau diberikan ijazah, seperti itulah kurang lebihnya. Terima kasih. Ilmu itu, karena yang punya itu ilmu itu sejatinya Allah. Manusia itu hanya memakai. Cuman Allah memberikan ilmu itu tidak sembarang seseorang. Artinya apa? Kata Allah, siapa yang dekat denganku, aku akan mendekatinya. Orang selalu berzikir, maka Allah akan selalu mengingatnya. Jadi apa yang ditanyakan Pak wartawan ini, Pak Wasori, Wartawan, bahwa ilmu yang saya peragakan ini adalah ilmu karomah Sunan Kalijaga. Ini untuk siapa saja, untuk kalangan umum atau orang santri atau preman pun nggak apa-apa, yang penting mau merubah sikapnya. Dan ilmu ini memang tidak seperti ada puasa dulu atau mati geni 40 hari, tidak. Ilmu ini cukup dengan kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang lebih sangat berat adalah jangan sampai senang hobi menonton video porno. Nah ini dengan sendirinya nanti hilang. Bahkan untuk orang non muslim untung bisa ilmu ini, selagi dia dengan sesuai dengan keyakinannya meninggalkan larangan-larangan yang ia yakini. Jadi bersifat umum, bukan untuk muslim. Yang penting selagi mematuhi aturan dan larangan-larangannya jangan dilanggar, sekalipun itu non muslim ya Pak Ustadz ya. Iya, sekalipun non muslim. Masya Allah, benar-benar rahmatan lil alamin.
pengisahannya cukup dalam 5 menit itu langsung bisa praktekkan, langsung bisa jadi pakai, dengan catatan jangan melanggar larangan Allah dan jalankan perintah Allah, itu toh. Insya Allah ilmu itu akan seumur hidup. Iya. Dan kegunaannya, manfaatnya itu luar biasa. Ilmu karomah Sunan Kalijaga itu seucapnya, sejidu metu seucapnya. Artinya apa? Ketika ada lawan, cukup dengan ucapan kaku, dia musuh akan kaku. Selagi belum disembuhkan oleh kita yang akan didolimi, maka ya kaku terus. Dan cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ditepuk, itu sudah waras atau sembuh seperti semula. Itu sembuhnya nggak bisa Sama orang lain. Sama orang lain, Pak Ustadz? Bisa, kecuali orang yang mau didolimi. Jadi yang bersangkutan tadi itu ya? Iya. Yang Masya Allah. Dan alhamdulillah di desa kami ini banyak, artinya orang-orang yang tadinya peminum, yang gak sholat. Dengan saya memperagakan ini, ya alhamdulillah dia tertarik dan mematuhi apa yang saya katakan. Manfaatnya luar biasa. Jadi ilmu, ingat bahwa ilmu itu milik Allah sejatinya, bukan milik kita. Kita hanya cuma yang memakai. Maka yang penting niat kita benar, ada kemauan, insya Allah bisa untuk selamat. Zikir kita hanya cukup mengingat Allah, tidak menjalankan larangan Allah, dan tetap menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, itu antara ilmu ruqyah dengan ilmu laduni itu berbeda, ataupun ilmu laduni pun sama penggunaannya, bisa untuk meruqyah maksudnya, Ustaz? Jadi kalau ilmu laduni itu ada 87 tingkatan. Ilmu laduni itu ada 80 tingkatan, dan 89 namanya cakra aura laduni. Cakra aura laduni. Ini yang 89 khusus untuk pengobatan, mengobati hal-hal yang non medis atau medis. Insyaallah sihir, tenung, atau ilmu hitam, ketika dihantam dengan ilmu laduni karomah Sunan Kalijaga, insyaallah dia keluar. Ini ya karena saya katakan intinya ilmu laduni adalah di syahadat. Jadi karena yang membawa dulu adalah Sunan Kalijaga, cukup dengan syahadat yang kita dawamkan. Nah, berbedanya dengan ilmu ruqyah. Kalau ruqyah itu memang yang dibacakan banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran, dengan kita meyakini, insya Allah akan bermanfaat. Karena apa? Ilmu itu tetap satu keyakinan. Nah, di sini tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa yang kita dawamkan itu adalah syahadat. Sekarang manakala diberikan ilmu laduni itu terhadap orang non muslim, apakah mereka harus bersyahadat juga? Tidak perlu. Jadi tidak perlu bersyahadat. Artinya apa? Karena ini hanyalah titipan. Mungkin dia tertarik dengan ilmu ini, secara otomatis dia mengucapkan syahadat. Dia pasti mau. Iya. Kenapa? Artinya kita metode dakwah itu jangan sampai memaksa. Luar biasa. Jadi jangan memaksa. Dengan sendirinya ketika dia mau, otomatis dengan usul membaca syahadat pasti mau. Maksudnya itu. Tapi tidak harus langsung dari awal gitu ya. Tidak. Jadi perlahan-lahan nanti dia menjauhi larangan-larangan, aturan. Iya. Sekali lagi bahwa saya kalau mengobati, artinya ada pasien itu memang cukup itu disatukan antara ilmu karomah laduni dan ruqyah. Karena apa? Segala sesuatu itu tetap milik Allah. Kita meminta satu, ibarat apapun bentuknya, tapi tetap meminta kepada Allah. Makanya dalam masalah ilmu ruqyah itu tergantung kembali kepada orangnya.
harus bersih, pemikirannya harus banyak melantunkan ayat-ayat Allah, dan satu, yakin. Dengan keyakinan itulah maka Allah akan memberikan pertolongan dan anugerah yang luar biasa. Itu yang saya terapkan adalah keyakinan. Apapun bentuknya, apapun sejenisnya, itu sihir, santet, dengan keyakinan itulah, dengan istiqomah kita, insya Allah musuh-musuh kita, dukun-dukun santet akan terjungkal. Nah, pertama membuka ataupun menangani yang seperti itu ini dengan niat yang bagaimana Pak Ustadz? Etikat kita itu bagaimana supaya tidak musyrik lah, kufur itu dan segala macem. Kan kadang suka ada yang berprasangka mungkin seperti itu. Kayak saya dulu juga berprasangka seperti itu, jujur. Butuh pencerahan supaya tidak salah paham nih Pak Ustadz. Jadi tentang musyrik, berbicara musyrik itu memang kembali kepada pemikiran kita. Jadi semuanya tergantung kepada pemahaman dan pemikiran kita, bahwa dalam Al-Quran pun jelaskan kita harus meyakini harus ada pelantaraan, harus ada wasilah yang namanya berobat, baik medis pun atau non medis. Ini memang dianjurkan. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa. Kalau kita meyakini bahwa orang Islam meyakini Al-Quran, dalam Al-Quran juga kita harus diperintahkan untuk berobat. Orang-orang yang beriman, hudan sebagai petunjuk. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa. Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, untuk pengobat kita. Itu kan Allah sendiri yang bilang. Berarti otomatis kita itu harus berikhtiar dengan Quran. Yang penting kita berlandaskan dengan Al-Quran, mencari lantaran wasilah berobat, harus kita berpegang dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa wasyifa. Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai obat pertama dan yang paling utama. Al-Quran dulu baru ke dokter. Al-Quran dulu baru ke dokter. Dua-duanya itu termasuk syariat ya Pak Syariat. Ustadz. Nah, yang saya takutkan kalau merasa orang yang beriman, ya, kalau kita tidak mempercayai Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai obat, ini akan kufur. Makanya kenapa? Kadang-kadang orang bicara dengan kehebatan dokter pun kalau memang tidak Allah mengendaki, ya tidak akan sembuh. Tapi kadang-kadang pengalaman saya, orang sudah pergi ke dokter kemana-mana, tapi suruh saya yakinkan Al-Quran itu, saya bayat, yakin, dan itu sebagai obat, maka pertolongan Allah akan turun. Karena apa? Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma hudaw wasyifa warahmah, sebagai petunjuk dan sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang selalu mempercayai. Kalau tidak percaya, wallahu a'lam. Karena syaratnya saya katakan, kita mencari obat apapun bentuknya harus yakin dulu. Dan satu, kita harus berpegang dengan Al-Quran. Itu dalam dunia ruqyah begitu. Walaupun ke medis juga kalau pola pikir kita mungkin salah, bisa aja kan menyebabkan yang enggak. Jadi intinya kita itu syariat, baik ke dokter maupun ke jalan Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau sudah kembali ke Al-Quran, apapun bentuknya, kita tidak akan istilahnya merasa takut. Kita pasrah kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Yang penting syaratnya harus ikhlas kita untuk membantu orang. Insya Allah kalau ikhlas, pasti dengan sendiri Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Masya Allah. Kalau berbicara masalah ruqyah, yang saya alami itu memang
oleh guru-guru kita. Saya juga kadang-kadang tidak menyangka bahwa kehebatan Al-Quran itu luar biasa. Orang semua pada hafal ayat kursi, Fatihah, cuman keyakinannya kurang. Yang dibaca sama, Fatihah, kulhu, ayat kursi, kuladu birubal, tapi kenapa? Ini tergantung yang membacanya. Kalau membacanya ikhlas, benar-benar keyakinannya, insya Allah akan memberikan pertolongan. Syaratnya yakin dulu. Nggak mau yakinnya di mana? Mau yakin di mana? Kadang-kadang Al-Quran kita sendiri umat Islam nggak dibaca. Iya, itulah Makanya kekurangan kita. satu kali lagi pesan saya, kembali pada Al-Quran. Tidak ada ilmu yang paling hebat kecuali Al-Quran, karena itu mukjizat Kanjeng Nabi. Ini tuh sedikit pembahasan masalah ruqyah, dan insya Allah saya siap membantu jika ada permasalahan-permasalahan yang memang di luar medis ya, dikembalikan kita pada Al-Quran. Insya Allah saya akan membantu. Jadi insya Allah niatan Pak Ustadz ataupun kita ini bukan berarti ria atau pamer ataupun apa ya Pak Ustadz ya, Ya, tapi diniati insya Allah Syiar. untuk syiar. tergantung niatnya. Jadi kita posting ke FB ataupun ke medsos lah, itu bukan berarti yang seperti itu, pamer dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pikir mah, kalau yang kadang-kadang negatif aja diposting, ngapain kalau ada yang positif kita tidak berani posting. Iya. Selalu seperti itu. Jadi untuk bersaing dengan mereka-mereka, untuk bersaing Masya Allah. dengan mereka-mereka. Dan kita sekali lagi saya ingatkan bahwa di zaman sekarang itu banyak ya, penipuan-penipuan dan pengobatan, penipuan-penipuan dalam masalah hal mistis itu banyak sekali. Ini jangan heran ya. Yang namanya di Facebook itu kita nggak usah heran, itu banyak yang penipuan. Makanya kalau tidak percaya datang aja ke sini, Iya. datang secara langsung ya, cara bertanya betul, Iya. tidak merekayasa. Itu makanya jangan tersinggung ya Pak Ustadz. Memang Iya. saya ada unek-unek ini karena mengingat yang namanya konten-konten itu ya seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, kadang kalau kita nggak punya filter itu ya bagaimana? Iya, kita dapat mengetahui mana yang positif, mana yang negatif, mana yang asli, mana yang rekayasa. Seperti itu Pak Ustadz. Tapi di sini insya Allah tidak ya Pak Ustadz, tidak ada rekayasa, Tidak ada seperti yang rekayasa. telah kita bicarakan tadi. Makanya kalau ingin membuktikan sakit dulu, Sakit dulu. tapi jangan. Karena apa? Kadang-kadang orang kalau belum membuktikan Iya, seperti hanya mati. iya betul. Orang nggak percaya di sana itu ada alam kubur segala macam, tapi nyatanya apa? Dia masih ragu-ragu. Syaratnya apa? Ya mati dulu baru. Mati dulu. Nggak Kalau percaya, kita untuk membuktikan berarti sakit dulu. Insya Allah. Iya. Bukan berarti ngarepin ya. Insya Allah doa kita tetap semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik selalu, dan kita harus bisa untuk tidak berbohong, sebisa mungkin hindari kebohongan. Karena bagaimana bisa kalau kita berbohong, seumpamanya ya hasil duit dari bohong itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu yang sudah jelas. Menipu, berbohong. Dalam istilahnya itu ini, tapi rekayasa nih, bohong. Tapi kan biasanya kita dapat duit. Yang jadi masalah ini duitnya, berarti kita kan duit hasil dari bohong. Itulah bedanya. Bedanya dengan orang apa yang tidak memakan, artinya belum pernah, artinya tahu pesantren, belum pernah mengkaji ilmu-ilmu apa namanya tasawuf, itu hidupnya yang dikejar itu hanyalah dunia.
Artinya apa? Bagaimanapun caranya yang penting kita dapat uang. Itu begitu. Tapi kalau kita insya Allah artinya pernah mengaji, belajar tasawuf, ya insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif yang semacam itu. Bahwa kita ingat kita hidup ini adalah khidmah, jadi khodam. Jangan mengenal khodam itu jin, bukan. Jadi khodam Allah, para malaikat. Ya kalau ditakdirkan oleh Allah memang untuk khidmah kepada Allah. Kita harus sebagai juruladannya Allah. Sehingga kalau kita sudah mengarah ke situ, insya Allah apapun kita pekerjaannya hanya untuk karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Pasti jalurnya ke syiar. Apalagi kalau berbohong, alhamdulillah, kebohongan itu akan membinasakan kita sendiri. Pasti itu. Iya. Pasti. Nah, ilmu yang diturunkan oleh Allah itu bukan untuk kebohongan, tapi untuk bersyiar. Turunkan kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril kanjeng Nabi kepada para ulama tabiin dan para kiai, yaitu pegangannya Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran pasti ini istinya istidraj semua. Iya. Memang saya ini orang yang tidak mudah percaya Pak Ustadz. Ya logikanya bagaimana saya akan bisa percaya pada kelanjutannya orang-orang yang seumpamanya berbohong, main bohong, sedangkan Allah tentunya tidak menyertai kebohongan. Iya, Ustaz, kiranya banyak kan seperti itu. Bahwa kita itu dari kecil ya, sampai dewasa ini mungkin pasti manusia biasa punya kesalahan. Iya, bohong juga pernah. Nah, tapi gimana ya? Ya yang bohongi diri sendiri memang pernah. Iya. Kalau jangan sampai orang lain ini berbahaya. Iya, apalagi orang lain tersebut sampai mengeluarkan rupiah yang mana nominalnya ini cukup lumayan. Kadang-kadang masya Allah Orang dalam keadaan sakit sudah ditipu bisa. Iya, udah jatuh ketimpa tangga, seolah seperti itu. Udah ya teman-teman, kiranya demikian dari kami, dengan harapan pribadi saya terutama dapat diberi kecerahan oleh Ustadz Muhammad Subaki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.